Hadirin hadirat, kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Nahrawi Mukhtar LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Segenap para guru-guru yang saya cintai, yang saya hormati, yang hadir pada malam hari ini, mat'anallahu bituli hayatihim. Yang sangat kita cintai semua, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khalilur Rahman LCMA, mat'anallahu bituli hayatih. Mudah-mudahan guru kita selalu sehat walafiat, panjang umur. Karena kita butuh orang-orang seperti beliau. Keluarganya solihin solihat semua, sakinah rumah tangganya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga alhamdulillah yang sangat kita cintai bersama Bapak Haji Somad, hadir juga di sini Bapak Haji Yasin dan Bapak Makmun yang sama-sama kita cintai dan saya hormati, Bapak Babinsa dan Bapak Kamtibmas, Bapak Wakil Camat ya, Sekjen ya, Sekretaris Camat, Pak Lurah yang saya hormati, alhamdulillah. Lurah kita tahu saya dari Karangtengah ini, gantengnya kagak hilang sampai sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat Pak Lurah ya, selalu. Saudara-saudaraku tercinta semua, segenap pengurus masjid Nurul Hikmah, yang insya Allah semua nantinya akan mendapatkan perlindungan saat nggak ada perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali perlindungan Allah. Karena orang yang terpaut dengan masjid hatinya, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang akan mendapat perlindungan di hari kiamat nanti, yang nggak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan semua pengurus dan jamaahnya tergolong hamba-hamba Allah yang akan mendapat naungan Allah nanti di hari kiamat. Para remaja yang saya cintai, ini remaja-remaja yang penting saat ini, memang remaja, untuk melanjutkan estafet perjuangan di masa yang akan datang. Semoga kalian semua dalam bimbingan Allah menjadi manusia-manusia yang manfaat. Kata Rasulullah SAW yang malam ini kita peringati hari kelahirannya, khairun nas anfa'uhum linnas.
manusia yang paling baik yang bermanfaat buat orang lain. Semoga semua menjadi manusia-manusia manfaat untuk yang lainnya. Ibu-ibu yang saya cintai semua, kebanyakan kalau saya cintai semua. Ibu-ibu yang terhormat, yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, hadirin dan hadirat, yang insya Allah kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tentu kita enggak akan bosan. Sekali lagi kita panjatkan syukur kehadirat Allah dengan mengucap alhamdulillah. Sampai saat ini kita dalam sehat walafiat. Sampai jam 9:20 Allah masih terus alirkan aneka macam nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kita syukuri dengan kita hadir memenuhi undangan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semoga ini juga merupakan salah satu syukur kita yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sama tahu semua, untuk bertambahnya aneka macam kenikmatan dalam hidup, kita mesti syukuri apa yang Allah kasih kepada kita. Ini Allah kasih kesehatan, Allah kasih kesempatan, Allah kasih segala macam, kita gunakan untuk hadir ke majlis ini dalam rangka untuk memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah dari nikmat-nikmat yang berikan. Harapan kita tentu dari hari ke hari kecintaan kita kepada Rasulullah semakin bertambah. Pemahaman kita tentang ajaran yang disampaikan semakin bertambah. Dengan nambahnya ilmu, meningkat iman kita, meningkat amal kita, meningkat takwa kita. Kalau udah takwa kita hidup, gampang semuanya, nggak ada yang susah. Yakinilah, janji Allah pasti. Kalau kita sering dengar dikatakan siapa yang takwa kepada Allah dikasih kemudahan dalam hidupnya, pasti itu. Cuman kurang sabar aja pada kerja di PHK, dibingung. Padahal nggak usah bingung. Allah punya tujuan. Mungkin akan diberikan tempat yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Ada hikmahnya besar yang kita nggak mampu meraba. Makanya segala yang Allah berikan kita terima dengan penuh keikhlasan. Kemudian kita berpikir, hadapi dengan penuh kesabaran sambil berpikir langkah apa yang harus kita jalankan sesudah itu. Nanti Allah kasih petunjuk. Insya Allah kita dengan ketakwaan kita nanti, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah dikasih mudah dalam hidupnya. Yang belum dapat jodoh, mudah dapat jodoh. Aminnya kencang banget kalau udah jodoh. Siapa yang kencang banget itu tadi? Yang lagi nuntut ilmu dimudahkan dapat ilmu yang manfaat. Itu penting ilmu. Yang lagi usaha berkah. Yang lagi ada urusan dimudahkan oleh Allah. Yang lagi transaksi insya Allah deal, nanti komisinya dapat ya. Karena kita hidup semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita yang atur. Kita harus yakini janji Allah pasti. Sehingga dalam peringatan Maulid kita pada malam hari ini, kita lihat apa petunjuk-petunjuk dari Rasulullah dalam kita menjalankan hidup supaya bahagia jiwa kita. Yang dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, bahagia jiwa kita di dunia itu ini yang bahagia jiwa. Harta belum tentu, kita banyak harta bahagia belum tentu. Ada orang duitnya banyak, rumahnya gede. Kalau kata kita orang Betawi, saya orang Betawi, lu sekampung sama saudara kita nih Haji Ahmad. Saya melalui beliau bisa ketemu saudara-saudara semua Malurah. Di sekampung dari Kemandoran, Romblong. Alhamdulillah melalui beliau saya bisa ketemu saudara-saudara saya semua di sini. Insya Allah kita cuman bukan sampai di sini doang bersaudara, sampai di akhirat insya Allah. Ya. Ngomong apa tadi ya?
Hah? Kaya dan miskin. Ada orang duitnya banyak, rumahnya cakep, mobilnya cakep, banyak, bininya cakep, tapi dia ogah pulang. Jam 5 nih kantor udah tutup, dia ogah pulang, palanya ditabok. Waduh, kok males banget pulang. Emang apa? Padahal kita pengen kayak dia tuh. Mungkin dalam pikiran kita, kalau kita punya kayak dia tuh, wah mungkin kita kagak kemana-mana, di rumah aja kalian dan nikmatin apa yang ada. Tapi dia kagak mau. Menandakan bahwa kebahagiaan itu bukan karena harta, dia cuma menopang bagian jiwa kita di sini. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat kita bahagia, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita malam ini kita memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW untuk menambah bekal kita. Bagaimana kita ngadapin hidup nih supaya enak. Lebih-lebih zaman Covid kayak begini. Banyak banget yang kegarukan nunduk. Tahu orang garukan nunduk begini? Orang kalau garuk begini pada yang nandak itu namanya duitnya lagi banyak tuh. Kalau dia ke atas matanya, programnya banyak, duitnya banyak. Begini garuk-garukannya tuh kalau gatel. Tapi kalau orang lagi bingung, nunduk aja dia garuk. Kegarukannya nunduk. Banyak yang dipikirin. Listrik belum bayar, leasing nelpon mulu. Ada aja itu. Kagak rapi-rapi. Nah, oleh karena itu kalau kita mau tenang pikiran kita, ikutin apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ikutin apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyata itu. Memang proses. Tapi pada akhirnya kita akan memperoleh. Dalam artian bahwa walaupun kagak ada berubah ekonomi kita, kelihatannya apa adanya seperti yang udah-udah, tapi kita rasakan enak aja. Wah, saya sih cukup lah, naik sepeda ontel udah cukup dah, nggak perlu pakai motor. Senang rasanya. Ini yang kita cari dalam hidup. Ada orang punya motor, punya mobil, kagak senang jiwanya. Kagak enak. Oleh karena itu coba apa kata Rasulullah? Allah akan menolong kita semua dalam hidup. Allah nggak akan tinggal diam. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga diberikan semua apa yang kita butuhkan. Kita harus cari. Emang godaannya banyak, apalagi sekarang. Iblisnya banyak. Tapi ada resep dari Nabi kita Muhammad SAW dan dari Allah. Bagaimana kita ngadepin iblis supaya kagak mampu mengganggu kita. Kan ceritanya iblis itu dulu, pada saat Allah sudah ciptakan manusia, Allah perintahkan suruh sujud kepada Adam, hormat. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat pada hormat kepada Adam. Sujud itu pengertiannya hormat karena Adam lebih pintar daripada malaikat dan yang lainnya. Dari mana buktinya lebih pintar Adam? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Aku ajarkan Adam, aku kenalkan ini benda-benda semua. Malaikat enggak tahu semua, Adam tahu. Disuruh hormat. Makanya kita sama guru mesti hormat, sama orang tua lebih harus hormat, karena orang tua itu lebih dulu muda daripada anak muda. Anak muda belum pernah tua, orang tua pernah muda. Makanya apa kata orang tua kita mesti dengerin, selama itu bener. Tapi kalau kagak benar jangan diturutin. Kan ada resepnya dari Nabi kita Muhammad SAW yang malam ini kita peringati hari kelahirannya. Apa kata Rasulullah? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jangan kamu patuhi siapapun dia kalau dia udah mengajarkan, mengarahkan, mengajak kepada hal-hal yang menyimpang dari aturan Allah. Jadi orang tua juga jangan. Tapi selama itu bagus, benar, ikutin. Anak muda kagak pernah menang, pokoknya sama orang tua. Orang tua pernah muda, anak muda belum pernah tua, anak muda. Asam garamnya lebih banyak yang tua jalan hidup ini.
Pengalaman-pengalaman. Makanya yang tua juga mesti maklumin yang muda-muda. Namanya belum lama di hidup. Apalagi zaman sekarang, dia mau kemari aja udah cakep banget, kita udah girang banget udah. Kita prihatin sekarang ini, masya Allah, tabarakallah. Narkoba merajalela. Ya sekarang sih alhamdulillah udah berkurang di sini ya. Nggak ada yang mabok di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sampai nanti gak ada yang mabok. Udah Nabi bilang bahwa itu paling bahaya dalam hidup adalah minuman keras. Tahu apa kata Rasulullah? Abkhathul khoba'is, seburuk-buruk pekerjaan, yang paling buruk dari semua pekerjaan yang buruk adalah minuman keras. Tuh lihat, Nabi ngajarin kita, Islam udah begitu hebat, dijaga kita. Tapi iblisnya bukan main. Ada manusia-manusia yang gak suka terhadap Islam dan umat Islam, sengaja dipengaruhi kita. Saya ingat kalau dulu masih muda, orang kalau minum minuman keras paling minum bir doang dulu. Ada dangdut nih, ada layar tancap, dia minum bir, dimabok, didiam aja sendiri dulu. Ntar dimuntah, hilang aja udah rapi, kagak ganggu orang. Dulu. Sekarang orang mabuk bisa bedain antara jinggo sama jisamsu. Diminta rokok nih, dikasih jinggo ogah, mau jisamsu. Udah gitu bukan main udah. Galaknya bukan main kalau udah mabok kayak begitu. Jangan dikerjain yang begitu. Apapun itu namanya akan mengakibatkan buruk bagi kita semua. Generasi muda ini yang sangat kita harapkan untuk masa yang akan datang. Siapa yang bakal gantiin nanti di masjid ini? Orang-orang tua ada pada kagak ada, anak muda yang harus tampil semua. Alhamdulillah pada fase-fase nanti. Insya Allah. Jadi yang begitu-begitu bilangin teman-teman, jangan dah yang apa kayak namanya AO, apa lagi itu rumput, kancing, apa lagi? Apa? Lu pada lupa aja lah apa noh. Apapun namanya itu jangan dikerjain. Itu nggak bagus. Pakai resep dari Nabi kita Muhammad SAW, pakai resep dari Allah dalam hidup. Karena Al-Quran, wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Itu Al-Quran. Aku turunkan Al-Quran ini tibyanan likulli syai', untuk memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu yang kamu butuhkan dalam hidup. Itu Al-Quran. Makanya kalau ngaji, kalau kita udah lancar baca, lihat artinya apa. Ntar dulu ibu-ibu ya, ini buat anak muda dulu nih, yang bakalan tua ntar. Habis kita baca, lihat artinya. Habis lihat artinya, lihat tafsirnya. Lihat tafsirnya, kita bawa dalam hidup kita. Itu harusnya kita dalam Islam. Contohnya mana? Al-Quran sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Mau sehat kita? Mau. Tentu kita mau sehat tuh. Apa kata Allah? Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dia yang ciptain kita. Kata Allah, kulu washrobu wala tusrifu. Itu sebetulnya petunjuk supaya kita sehat. Apa kata Allah? Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Tuh. Karena dalam tubuh kita ini harus ada ruangan buat air, ruangan buat udara, ruangan buat makanan. Kalau semua isinya makanan, kagak bisa napas. Gak bisa napas kita. Makanya Nabi kita Muhammad SAW yang malam ini kita peringati hari kelahirannya, apa pesannya? Makan kalau kita udah berasa lapar banget. Kalau lagi makan jangan kebangetan kenyang, mentang-mentang gratis nambah mulu. Elah. Semua dicomot. Akhirnya kagak kemakan, mubazir semua. Itu namanya udah menyimpang dari ajaran Allah. Menyimpang dari ajaran Rasul. Ala kadar aja kita. Kalau kurang baru nambah. Begitu pesannya kalau pakai bahasa kita, bahasa Betawi ini kita ngomong. Rasul pesan kayak begitu. Kan kita memperingati hari kelahirannya ini. Kalau kelahirannya saya nggak mau ungkap dah, udah pada tahu semua. Lahir hari Senin, ya, tahun gajah, tahun 571.
Saya nggak perlu ungkap kelahirannya, udah pada tahu semua dari SD. Yang penting bagi kita pulang dari maulid ada nambah pengetahuan kita tentang petunjuk Allah dan Rasul untuk kita tambahkan dalam hidup kita sebagai pegangan dalam hidup. Itu meningkat namanya. Kayak ibu-ibu, jangan bingung ngurusin anak, Bu. Apalagi jangan sekarang, zaman sekarang ini kita susah monitor anak kita 24 jam susah. Kalau dulu zaman kita kecil, lagi main layangan, lagi apa, suruh pulang maghrib nih pulang kita, suruh mandi, udah rapi mandi maghrib baca Quran. Habis baca Quran kita udah makan semua, belajar, tidur. Dikuncin pintu kita dulu, kagak tahu apa-apa udah. Tapi sekarang anak kita kuncin pintu, dia bisa lihat dunia dengan alat yang kecil. Dia bisa main game apa segala macam, lihat hal-hal yang bukan mestinya. Dengan handphone dia bisa melihat segala sesuatu. Kita nggak bisa monitor. Bagaimana supaya anak kita baik? Hah? Lu ngambek kagak dibeliin. Lempon babenya dipakai. Babanya lagi ngobek, ini repot dipakai sama anak ya. Ada resep dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya anak kita gampang diatur, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Itu resep dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati hari kelahirannya. Kalau mau dengar ceramah yang lain ntar sama Habib guys. Kalau anak nih kayak ngaji kita dah ngaji nih, kita bawa pulang nih pesan-pesan dari Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah supaya ntar lu punya anak urusin gitu gampang. Birru abaakum tabirrukum abnaukum, kata Rasulullah. Kalau anakmu mau gampang diurus, kamu harus baik hubunganmu dengan kedua orang tuamu, mertua termasuk orang tua. Itu resepnya. Kita bakti sama orang tua. Bagaimana kalau orang tua kita udah meninggal? Doain yang banyak. Ada rezeki sedekah atas nama orang tua kita, atas nama mertua kita. Nah ada yang baru 2-3 bulan dia nikah, mertuanya dimarahin. Salah. Rangkul orang tua kita, rangkul mertua kita. Kalau kita baik sama orang tua, baik sama mertua, tabirrukum abnaukum, anakmu gampang diurus. Oh. Ini ada sebagian mama kadang-kadang salah kaprah. Anaknya nangis disuruh diam, dicubit. Diam kagak lu, diam kagak lu. Lah anak suruh diam dicubit, lo kagak diam-diam, bikin sakit. Lu nangis bikin kenceng. Tanya mau ngapa nangis neng? Tong, lu mau ngapa nangis? Lu mau permen? Dia beli tong, beliin atuh be, udah. Jangan banyak-banyak, serawan. Rapi urusan. Dia tahu bok pantatnya. Lu diam kagak lu, diam kagak lu. Oke diam, gue cubit nih. Wah bikin takut tuh anak. Kagak bakal diam. Tanya mau apa? Ini amanah dari Allah. Dulu belum punya pasangan, suami istri minta nikah, minta dinikahin memaknya, bapaknya. Udah dinikahin, minta punya anak. Udah punya anak, domelin mulu anaknya. Allah monitor terus loh. Allah monitor terus. Itu amanah dari dia. Kalau kita baik ngurusin anak, Allah sayang sama kita. Waduh, anak kita soleh pahala kita makin banyak. Apa yang dikerjakan, kebaikan dia, walaupun kita di dalam kubur, mengalir pahala kita terus sampai dalam kubur. Itu yang mesti kita pikirin. Jadi semuanya udah dikasih sama Allah, resep buat kita dalam hidup udah dikasih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita memperingati hari kelahiran Rasulullah. Tambahin ilmu kita akan resep-resep yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita menjalankan hidup agar supaya Allah tambah redha sama kita, dunia kita senang, akhirat kita senang. Nih, kalau kita lagi sekarang kan banyak orang ngeluh nih. Apa-apa yang selain Covid, duit susah Covid. Dari dulu kagak ada Covid emang udah susah. Tambah ada Covid mungkin aja disalahin dah. Padahal bukan itu sebetulnya. Allah udah kasih tahu, Rasul udah kasih tahu. Rasul bilang, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi.
Allah selalu menolong hambanya selama hambanya suka nolong orang lain. Tuh, ini resepnya. Bagaimana supaya kita lagi belajar, Allah tolongin supaya mudah mendapat ilmu yang manfaat. Bagaimana supaya lagi dagang, supaya berkah dagangan kita. Bagaimana lagi kerja supaya meningkat prestasi kita. Bagaimana supaya aman kita dalam rumah di malam hari ini yang banyak orang suka pencoleng-pencoleng. Bagaimana supaya kita aman di jalanan yang sekarang banyak begal. Deketin Allah. Allah yang jaga kita. Lah kalau Allah mau gagalin gampang aja. Maling mau masuk rumah kita, emang ketika kita tukang rokok, batuk-batuk kita, kagak jadi maling masuk. Tadinya kita kagak batuk, begitu maling mau masuk kita batuk. Wah, kata maling, orangnya belum tidur, kagak jadi di jalan. Kadang-kadang kita kagak batuk, kita lagi tidur pulas, maling mau masuk, tikus nubruk panci, jatuh, prang, lari tuh maling. Tuh kalau Allah mau nolong kita gampang aja. Ini saya ambil contoh yang gampang-gampang dicerna dah. Yang gampang-gampang aja saya kasih contohnya. Bisa dijabarkan dengan hal-hal yang lain. Karena Allah sangat sayang kepada kita. Tuh Habib kita udah datang tuh. Jadi ini resepnya apa kata Rasulullah? Man. Siapa-siapa yassaro an muksirin, meringankan beban yang sedang didapat sama sesamanya. Ini ada teman kita atau tetangga kita atau siapa aja yang kita kayak kenal sekalipun perlu pertolongan, apa yang kita bisa mampu kita bantu dia. Suatu saat kita mendapatkan kesulitan, perlu pertolongan, Allah turunkan pertolongan buat kita. Tuh Allah turunkan pertolongan. Man yasara an muksirin yasarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka nolong orang, Allah tolongin dia kalau dia dapat masalah baik di dunia maupun di akhirat. Memang yang nolongin kita siapa? Allah yang nentuin, yang izinin melalui orang lain. Kadang-kadang melalui orang yang kita kagak kenal. Loh, karena kita sering nolongin orang. Di dunia, di akhirat sama semua. Silakan disambut dulu dah. Tiduran. Alhamdulillah, guru kita udah datang. Yang kita harap-harap biar dia istirahat 5 menit, anak terusin 4 menit. Ahlan wa sahlan bikutumikum ya habibi. Ahlan wa sahlan bik. Kaif sahatak? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Jadi kalau kita suka meringankan beban orang, tuh Allah ringanin beban kita. Akidah yang macam begini sekarang mulai merosot di sebagian saudara-saudara kita. Karena memang ada manusia tidak suka terhadap Islam dan umat Islam, diusahain supaya umat Islam jangan percaya sama Allah sebagai Tuhannya. Jangan percaya kepada janji-janji Tuhannya. Lu ngapain pada ngumpul di masjid? Ngapain ngumpul di musola? Mendingan nongkrong di jalanan. Setan banyak sekitar kita. Ini yang diharapin oleh musuh-musuh Islam. Orang-orang gak suka terhadap Islam, umat Islam. Akhirnya orang menghalalkan segala cara. Lihat penghabisan hidupnya. Kagak ada yang senang. Penyesalan mereka pada akhirnya. Lihat aja yang tukang mabok udah tua sekarang. Dulu dikasih tato di sisi tangannya. Masih keker. Digambar kuda, gambar singa. Begitu sekarang udah gembor begini. Itu kesianan banget, mukanya kuda. Kagak enak dilihat udah gambar begini. Nyesel dia, nyesel. Orang yang udah menyimpang dari ajaran Allah dan Rasul, endingnya tidak pernah menyenangkan
dan dia penuh dengan penyesalan. Banyak bukti di sekitar kita. Harus kita ikro kehidupan semacam itu. Para generasi muda sekalian, pertahankan iman kalian, tingkatkan takwa kalian, sering-sering ke masjid, dagang, kerja. Dunia perlu kita rangkul, tapi akhirat jangan kita lupai. Karena hidup yang kita harap cuma satu, berkah. Itu doang. Lihat doa kita. Ya Allah, berikan saya rezeki yang berkah, yang halal, yang berkah. Berkah yang diminta. Banyak, kalau kagak berkah buat apaan? Udah dikit kagak berkah lah, mungkin anda. Banyak kagak berkah aja kagak enak kita hidup. Berkah umur kita, berkah anak kita soleh soleha, berkah kita punya kesehatan, alhamdulillah. Berkah duit kita dikit kita rasain cukup dan senang di jiwa kita. Itu yang kita harap dalam hidup. Caranya bagaimana? Dengerin apa kata Rasulullah yang malam ini kita peringati hari kelahirannya. Jangan datang doang maulid udah gitu pulang, kagak ada bekasannya, nggak ada atarnya. Bawa itu ilmu. Oh, apa kata Rasulullah? Sering-sering nolongin orang. Suatu saat kita butuh pertolongan, Allah turunin pertolongan buat kita semua. Man yassara an mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Di dunia ditolong, di akhirat ditolong. Oh. Jangan ada anak kecil kecebur di got. Anak siapa tuh? Kagak tahu, gue gak kenal. Kayaknya orang baru datang tuh. Dia kagak mau tolongin. Siapa tahu anak kita begitu atau cucu kita kayak begitu. Misalnya begitu. Tolongin, suatu saat kita mendapatkan hal-hal seperti itu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah terakhir nih Beb. Pada kata anta hatta sa'id nasyar. Wallahi ya. Ada seorang ibu punya anak satu laki-laki. Bapaknya udah meninggal, dia sendirian. Anaknya kuliah. Nih ibu-ibu miara anak, ngurus anak, ikutin petunjuk Allah dan Rasul, beres semua. Allah lindungin. Bukan kita kasih jajan gede segala macam, kita merasa bahwa dia pasti menjadi anak soleh, belum tentu. Tanpa kita ikutin resep Allah dan Rasul tadi, kalau kita baik sama mertua, baik sama orang tua kita, anak kita gampang diurus. Jadi anak soleh, solehah. Jadi ibu itu punya anak satu laki-laki kuliah. Suatu hari dia kuliah, biasanya asar udah pulang. Ini udah asar, maghrib belum pulang, isya belum pulang, jam 10 belum pulang, jam 1 malam baru sampai rumah. Ibunya udah kebingungan ibunya. Nggak lama jam 1 malam ada mobil berhenti di depan rumahnya. Mobil bak, nurunin motor. Begitu dibuka pintu, tahu-tahu anaknya. Saya singkat aja cerita nih, karena kita udah pengen dengerin nih ilmu dari Habib kita nih, yang kita cintai. Begitu sampai ditanya anaknya, kenapa nak telat? Begini Bu, habis kuliah ada belajar bersama di rumah teman. Dulu belum ada handphone, jadi susah bilanginnya, susah ngasih tahu orang tuanya. Habis belajar bersama saya pulang tadi jam 9. Begitu jalan ban motor kempes, nyari tukang tambal kagak ada sama sekali. Enggak lama ada mobil bak berhenti. Mau kemana Dek? Mau pulang Pak. Kemana? Ke sana. Ayo naik. Dinaikin, dibantu sama supirnya sama keneknya mobil bak. Akhirnya ngikut sampai di rumahnya. Selamat dia sampai rumah. Oh, udah gitu ibunya cerita. Oh, rupanya ini pertolongan Allah nak. Ibu udah bingung, berpikiran, kan macam-macam pikiran yang ada. Kemana kamu nak? Udah gini hari belum pulang. Rupanya ini balasan Allah. Tadi sore kata ibunya di depan rumah ada nenek-nenek tua. Nenek-nenek emang tua, kagak ada yang muda ya. Ada pengemis dia bilang di depan rumah. Kelihatannya sangat lemah. Ibu kasih makan, ibu kasih minum, ibu suapin sampai dia kenyang, dia senang, dia terima kasih bukan main gitu. Rupanya ini kita nolongin orang, kamu ditolong sama orang.
Enggak mesti kita yang kerja baik buat orang lain, kita yang ditulung. Bisa aja anak kita yang ditulung. Bisa aja cucu kita yang ditulung. Ini hasilnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, itu semuanya benar. Cuman keyakinan kita sekarang, sebagian dari saudara-saudari kita mulai dibikin merosot keyakinannya terhadap janji-janji Allah dan Rasulnya. Makanya yakinin, tingkatin keyakinan kita terhadap janji Allah. Wa'dallahi haq, janji Allah pasti. Apa kata Allah pasti. Dan Al-Quran itu petunjuk semuanya. Makanya mujizatnya Rasulullah adalah Al-Quran. Tibyanan likulli syai', buat menjelaskan segala sesuatu. Apa yang kita mau tanya ada di situ. Jadi kalau dulu orang-orang bertanya sesuatu kepada Rasulullah, sekarang Rasulullah udah kagak ada, Rasulullah juga jawabnya kagak bakal langsung dijawab. Tunggu wahyu dari Allah, baru dia jawab. Nah sekarang Rasulullah udah nggak ada. Kemana kita lari? Lihat di Al-Quran, cari. Nggak tahu, tanya yang paham. Makanya ngaji pada. Ada pengajian sini cakep itu, ada yang terus. Orang yang duduk di majlis taklim afdol. Nih, kalau bahasa afdol lebih utama daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Oh bayangin. Ada yang sholat sunnah 1000 rakaat. Dua rakaat aja berat. Apalagi tahajudnya malam. Duduk nih kita di majlis. Ini kan kayak begini kita majlis nih. Lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Dan lebih baik daripada kita nengok orang sakit 1000 orang sakit. Satu orang sakit kita taukin pagi, itu malaikat doain kita terus sampai sore. Kita nengokin orang sakit sore, sampai pagi itu malaikat doain kita terus supaya Allah ampuni dosa kita. Bayangin aja, kan dosa kita banyak semua. Ngapa sih ada kesulitan dalam hidup? Karena dosa kita banyak. Kenapa sekarang penyakit banyak, rumah sakit penuh? Karena banyak dosa orang. Dulu tahun 60-70, kayaknya sampai 80 awal, itu rumah sakit jarang. Paling dulu terkenal di Jakarta ada rumah sakit Pelni, Cibiset kalau kata orang tua kita, RSUP sekarang. Klinik-klinik jarang. Itu rata-rata kosong. Kapan kita datang rumah sakit, masuk langsung bisa. Ada kamar. Sekarang penuh. Apalagi zaman Covid kemarin tuh. Puskesmas penuh, sini penuh, sini penuh. Saya bawa orang ke rumah sakit penuh semuanya. Kenapa itu? Karena kebanyakan maksiat yang merajalela dalam kehidupan kita. Nabi mengatakan, kalau maksiat sudah banyak dan dilakukan secara terang-terangan, yang akan terjadi adalah Allah akan turunkan wabah penyakit yang kadang-kadang belum pernah ada sebelumnya. Itu kata Rasulullah yang malam ini kita peringati hari kelahirannya. Supaya kampung kita ini pada sehat semuanya. Nyok kita basmi maksiat yang ada di sini. Ini ada babinsa kita. Ada palura kita. Ada camat kita, ada ulama kita di sini, Khalilur Rahman dan yang lain-lainnya. Basmi kemaksiatan supaya kampung kita adem. Sehat semua, Allah kasih semuanya ntar. Karena kemaksiatan dia lakukan apalagi dengan terang-terangan, yang akan terjadi aneka macam penyakit yang akan diturunkan oleh Allah. Wabah-wabah yang kagak pernah ada sebelumnya. Sehingga orang kagak ketemu bukan kagak ketemu obatnya. Emang ditunda sama Allah. Supaya orang sadar. Dulu kan orang Masya Allah takut banget sama dosa orang tua kita. Ibadahnya rajin banget, silaturahimnya rajin banget dulu. Makanya orang tua kita dulu berkah-berkah hidupnya. Padahal kadang-kadang sekolahnya kagak tinggi dulu seorang tua kita. Tapi berkah banget, kebunnya lebar. Bini jarang yang satu pada. Anak belasan. Hidup pada gede semua. Karena berkah. Dia habis asar di ngaji baca Quran nunggu maghrib. Habis maghrib dia ke musola, dia ke masjid dia sholat. Jam 9 dia tidur udah. Dan malam ditahajud. Berkah hidupnya. 1 pohon pisang bisa ngidupin bini 2, anak 3. Bayangin aja. Ditebang daun pisang, batangnya dibikinin tali, daunnya diseset jual, buahnya diempos, mateng semua. Hidup pada anaknya. Sekarang ada orang S1, S2, baru tanggal 20 habis gajian, udah kegarukan lagi dia, kurang. Ini belum, keberkahan yang kurang. Makanya supaya kampung kita berkah nih, semua
rajinin kita untuk menuntut ilmu Allah, rajin ke masjid, rajin ke musola. Ini hal-hal kayak begini ini perlu kita lestarikan. Lestarikan peringatan-peringatan kayak begini. Jangan dengerin kata orang bid'ah apa segala macam. Nabi kagak kerjain apaan? Kita memperingati kelahiran dia untuk menggali ajaran-ajaran yang pernah sampaikan yang mungkin kita belum tahu atau mungkin kita lupa. Ada dulu orang membid'ahkan orang dalam keadaan dia berbid'ah. Jadi kisahnya begini. Ada muridnya lagi azan. Gurunya lagi baca Quran. Rapi azan muridnya dipanggil sama gurunya. Sini. Kenapa guru? Lu azan nyaring banget pakai apaan? Pakai speaker guru. Bid'ah. Emang kenapa? Nabi kagak pernah pakai speaker kata gurunya. Si murid nanya lagi, guru lagi ngapain? Lagi baca Quran. Itu pakai apa guru? Pakai kacamata. Bid'ah guru. Nabi nggak pakai kacamata. Membid'ahkan orang dalam kondisi dia sedang berbuat bid'ah. Banyak kayak begitu sekarang. Apa sih yang dimaksud hal kayak begitu? Dibesar-besarkan, membuat orang jadi bingung. Nggak usah dengerin. Panggil guru kita banyak di sini. Lihat kitabnya, buka semuanya. Insya Allah kampung kita akan menjadi adem. Jadi Bapak sekalian, jangan khawatir kalau kita selalu bersama Allah dan Rasul dalam hidup ini. Karena Allah menjamin kita. Berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasul, itu kalau kita pegang, aman kita. Mudah-mudahanlah sedikit yang saya sampaikan ini menambah bekal kita ya. Buat kita jalanan hidup kita dari sisa usia kita yang masih ada. Karena bukan bapak doang, bukan ibu doang. Saya juga pengen nimba ilmu dari Habib kita yang kita cintai ini, yang jarang-jarang kita ketemu. Kadang-kadang kita ngelihat dari jauh, dia kagak lihat kita lihat dia di TV. Dia kagak lihat kita kata gini kagak bisa. Nah sekarang kebetulan kita lihat, yuk kita manfaatin sebanyak-banyaknya ilmunya. Beb, jangan berhenti-berhenti ngomong terus ya. Supaya tambah ilmu kita banyak di sini. Demikian, makasih, mohon maaf kurang lebihnya. Adanallahu wa ikum ajmain wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.